anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat belajar walaupun kita masih belajar secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang fungsi ikon pengolah kata. Oke, fungsi ikon pengolah kata. Anak-anak bisa melihat materi ini di buku LKS Informatikanya di halaman 20 dan 21. Di sini Pak Guru menjelaskan fungsi ikon pengolah kata. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapa kami. Mari kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, bagi yang punya laptop, tapi bekerja di rumah, silakan anak-anak buka Microsoft Word-nya. Entah itu 2007, 2010, 2013, 16, atau 2019. Ya, buka Microsoft Word bagi yang punya laptop atau komputer di rumah. Bagi yang tidak punya, silakan simak video pembelajaran hari ini sampai selesai supaya anak-anak bisa mengetahui ikon-ikon apa yang telah Pak Guru jelaskan dan beserta fungsi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah icon open. Ya, icon open berfungsi untuk membuka dokumen yang telah anak-anak buat sebelumnya. Nah, ini misalkan dokumen kosong ya anak-anak. Di sini ini kan masih dokumen 1. Udah judulnya dokumen 1 dan dokumennya masih kosong. Jadi Pak Guru akan membuka dokumen Pak Guru yang telah Pak Guru buat dengan cara pilih Office button atau menu file ini kosong. Setelah itu pilih open. Oke, jika sudah, cari dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Di sini Pak Guru pakai yang ini contoh. Nah, ini adalah dokumen yang telah Pak Guru buat sebelumnya. Oke, kita pilih terus. Cara membuka dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Itu adalah fungsi dari icon open. Kalau Pak Guru tanya, menu icon open berfungsi untuk membuka dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah icon save. Icon save itu berfungsi untuk menyimpan dokumen. Ya, save untuk menyimpan dokumen dengan cara anak-anak tinggal mengklik Office button atau file, pilih save, maka otomatis dokumen yang telah kita buat itu tersimpan. Ya, dokumen yang telah kita buat itu tersimpan di dokumen yang telah kita buat foldernya sebelumnya. Harus dibuat foldernya supaya anak-anak bisa mengetahui di mana anak-anak meletakkan dokumennya, atau dengan cara bisa seperti Pak Guru jelaskan dengan menu open. Ya, dengan menu open yaitu berfungsi untuk membuka dokumen sebelumnya, sedangkan save untuk menyimpan dokumen. Ya, untuk menyimpan dokumen itu save, kalau untuk membuka dokumen sebelumnya itu open. Yang selanjutnya itu yang nomor 3, icon close. Ini tidak asing lagi bagi anak-anak. Icon close itu berfungsi untuk icon menutup program aplikasi. Ya,
entah itu di Microsoft Word, di Google Chrome, Mozilla dan sebagainya. Oke, icon close berfungsi untuk menutup dokumen. Sedangkan print view di sini, oke. Print digunakan untuk mencetak dokumen. Oke, di sini print untuk mencetak dokumen. Ya, Pak Guru besarkan tulisannya. Oke, ini print untuk mencetak dokumen yang telah kita buat atau telah kita ketik. Dengan cara pilih Office button atau file, pilih print. Kalau di 2013 ya langsung ada print view. Nah, ini dokumen yang kecil ini disebut dengan print view. Print view di nomor 6 berfungsi untuk melihat dokumen sebelum dicetak. Misalkan ada kesalahan, anak-anak kembali bisa mengeditnya lagi. Misalkan tidak ada kesalahan, bisa langsung dicetak dengan cara mengklik icon print. Ya, untuk mencetak dokumennya harus ada mesin printer. Ya, harus ada mesin printer. Sedangkan print view berfungsi untuk melihat dokumen sebelum kita cetak. Ini print view namanya, yang Bapak gerakan kursor ini print view. Oke, yang selanjutnya menu new berfungsi untuk membuat dokumen baru. Oke, dengan cara klik menu new, pilih blank dokumen, maka dokumennya terbuat menjadi baru. Dokumennya menjadi baru. Nah, ini adalah dokumen baru. Oke, new berfungsi untuk membuat dokumen baru. Oke, sedangkan icon print view seperti Bapak jelaskan, icon print view di Bapak close. Icon print view berfungsi untuk melihat dokumen sebelum kita cetak. Sedangkan icon email ini seperti gambar yang nomor 7 seperti amplop surat ini berfungsi untuk mengirim email. Dia terdapat di My Links, ada di My Links dan di Office button dan file. Tinggal kita pilih share, pilih yang email. Tinggal anak-anak masukkan di sini. Send ini internet fax. Tinggal pilih sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Misalkan ini, ingat kalau mengirim email harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini sebagai contoh. Biasanya untuk mengirim melalui ini Gmail, email ini biasanya melalui Google yang disebut dengan tulis ini Gmail. Biasanya menggunakan Gmail, Google Gmail. Nah, itu nanti mungkin di materi atau di kelas berikutnya, entah itu kelas 5 atau kelas 6, anak-anak akan mempelajari cara mengirim tugas menggunakan email. Mungkin ada di kelas 5 atau di kelas 6, di kelas selanjutnya ya. Di sini Pak Guru hanya menjelaskan fungsinya saja. Oke, kita lanjut. Icon spelling. Icon spelling ini digunakan untuk memeriksa ejaan. Sedangkan icon seperti kaca pembesar teropong itu di nomor 9, icon pin. Icon pin ini berfungsi untuk misalkan Pak Guru mengetik huruf P, maka otomatis dia tercari atau sudah terseleksi tulisannya. Misalkan Mbak Guru mencari huruf K, berarti ada 3 huruf K di sini. Nah, pin ini berfungsi untuk mencari huruf atau dokumen yang telah kita ketik. Misalkan ada kesalahan atau ingin membuka, misalkan
buka ini print. Berarti dia langsung mengarah ke print. Misalkan ke huruf I, maka dia mengarah ke huruf I. Nah, itu fungsi dari pin. Oke, ya paham? Yang selanjutnya itu icon cut. Icon cut ini seperti gunting yang berfungsi untuk memotong sebuah dokumen, ya, untuk memotong sebuah dokumen. Caranya kita blok seperti ini, kemudian pilih icon cut, maka tulisannya hilang, kita pastekan, maka tulisannya kembali tampil. Oke, itu cara memotong dokumen. Beda dengan copy, kalau cut ini memotong dokumen, sedangkan copy berfungsi untuk menyalin, ya, menyalin. Setelah kita copy, Bapak Guru enter, menyalin sebuah dokumen, copy, Bapak pastekan, berarti tulisannya menjadi ganda. Kalau paste ini biasanya digunakan untuk menempelkan hasil kopian yang telah kita buat. Nah, tulisan misalkan Pak Guru pilih ini print, Pak Guru pilih icon copy, kemudian Pak Guru enter di sini, kemudian ini icon paste, maka printnya menjadi ganda, lebih dari satu. Itu fungsi dari copy untuk menyalin, sedangkan paste untuk menempelkan hasil kopiannya. Lanjut, yang selanjutnya itu icon untuk membatal yang disebut undo. Undo ini berfungsi untuk membatalkan perintah yang kita lakukan sebelumnya. Di sini kan misal ini ada contoh, ini kan print tadi kita copy ya. Di sini Pak Guru ingin membatalkan perintahnya, perhatikan yang ini print, tulisan print ini Pak Guru pilih undo, maka Pak Guru membatalkan perintah untuk mengkopinya. Oke, undo untuk membatalkan perintah, sedangkan redo untuk mengulangi perintah. Kalau undo untuk membatalkan perintah, sedangkan redo untuk mengulangi perintah sebelumnya. Aduh Pak, saya kesalahan nih, tadi saya milih undo, saya ingin menampilkan kopian ini, bagaimana? Saya tidak mau mengkopinya lagi. Oke, caranya seperti ini. Anak-anak cukup mengklik icon redo, nah, maka mengulangi perintah sebelumnya. Perintah sebelumnya kan kita mengcopy. Kalau membatalkannya berarti kita tidak ingin mengkopinya. Nah, itu adalah fungsi dari icon redo dan undo. Yang selanjutnya itu hyperlink. Terdapat di Ribbon Insert. Hyperlink ini untuk menggabungkan dengan program yang lain, misalkan itu program Microsoft Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Hyperlink nanti akan kita pelajari. Mungkin anak-anak akan pelajaran hyperlink ini di kelas-kelas yang lebih tinggi, ya. Oke. Di sini Pak Guru hanya menjelaskan fungsi setiap icon yang ada di Microsoft Word yang paling sering dan paling umum digunakan. Oke. Bagaimana penjelasan Pak Guru hari ini? Apakah sangat sulit atau sangat mudah dipahami? Semoga di penjelasan materi di minggu ini bisa bermanfaat dan berguna bagi anak-anak semua. Oke, karena di awal kita sudah memberikan doa, maka di akhir pembelajaran hari ini harus kita tutup dengan doa, supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Mari kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhnya Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekian dulu di video pembelajaran hari ini. Semoga di video pembelajaran hari ini anak-anak
bisa memahami paling tidak sedikit, semoga lebih ya, bukan sedikit, semoga anak-anak bisa memahami setiap icon yang telah Kak Guru jelaskan. Itu harapan Bapak. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dadah.